Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihi al-ihsani ihsana wa bis-sabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini. Sebagaimana Pak Ibu sampaikan, hadir di majelis ilmu itu adalah tanda kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan." Allah jika hendak menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihuhu fid-din, maka akan dipahamkan dalam ilmu agama. Dan ilmu agama ini hanya bisa dipahami lewat satu jalan, yaitu menuntut ilmu. Zaman dulu itu menuntut ilmu bukan satu hal yang gampang. Imam Ahmad bin Hanbal itu mau membongkar atap rumahnya, mengambil kayunya, dijual agar bisa menuntut ilmu. Oleh sebab itu, maka menuntut ilmu ini, kata ulama, termasuk cara tercepat menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu atau ilmunya bertambah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin ya Rabbal. Maka zaman dulu itu ketika menuntut ilmu betul-betul mereka nikmati susahnya, letihnya, capeknya, karena mereka tahu bahwa semua kesusahan dalam meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu maka akan diajar dengan surga. Jadi weekend itu bagi sebagian orang prime time. Mungkin dia menghabiskan waktu untuk istirahatkah, jalan-jalan, tapi insya Allah ada Bapak Ibu yang justru menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada kebahagiaan paling terbesar dalam kehidupan ketika kita menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Kita ambil warisan dari para nabi. Nabi tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Bapak Ibu kalau dapat warisan lebih senang harta atau ilmu? Ya kalau bisa dua-duanya. Harta dan ilmu. Benar bahwa ilmu aja harta gak mau, pasti dua-duanya. Amin ya Rabbal. Kebetulan hari ini yang kita bahas sesuatu yang berkaitan dengan harta, yaitu nafkah. Izin Pak Dewo, mungkin nafkah ini butuh 2 kali pertemuan. Kita hari ini akan lebih banyak membahas tentang muqaddimah, tentang nafkah. Nafkah ini adalah satu hal yang kemudian merupakan ibadah yang Allah berikan jika misalnya seseorang itu mencarinya untuk mencari ridha Allah. Coba kita lihat potensi pahala. Potensi pahala.
yang bisa didapatkan dalam busana. Ini berarti khusus untuk Bapak ini. Karena yang dinafkah wajibnya adalah laki-laki. Mari kita lihat. Seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dia cari nafkah. Apa yang dia lakukan? Itu semua keringat dan rasa lelah, semua ikhtiar yang dia lakukan untuk mencari nafkah, itu sangat diapresiasi dalam syariat Islam. Makanya seorang laki-laki itu ketika dia keluar dari rumah, keluar pagi, pulang malam, itu dapat pahala luar biasa. Setiap detik itu dinilai sebagai sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafkah yang diberikan kepala rumah tangga kepada keluarganya itu nilainya sedekah. Nilainya apa? Sedekah. Walaupun cuma sesuap nasi yang dia suapkan kepada keluarganya. Masya Allah. Ibu-ibu sering disuapin sama suami? Ntar kasih tahu. Sesuap nasi itu dihitung sebagai sedekah. Ya, para suami ini harus sering-sering dia menyuapkan makanan ke istrinya. Sudah dapat pahala, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dia ikhlas dan ridho. Kalau dia ikhlas dan dia ridho, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, man amsaka min amal yadihi amsa maghfuran lahu. Ada orang di waktu sore merasa capek, lelah karena bekerja dengan kedua tangannya, maka di saat itu dia mengampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. Kalau kita belajar, capek yang lebih dinikmati, betul. Makanya pentingnya menuntut ilmu agar kita bisa memahami hikmah-hikmah seperti ini. Coba kalau bapak-bapak dia tahu apa yang didapatkan seorang suami yang capek mencari nafkah untuk keluarga. Setiap capeknya itu membuat seluruh dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sedekah. Ya. Nah, maka kemudian Nabi dalam hadis yang lain, jadi kita masih melihat keutamaan. Ya. Nabi mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ajirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat, selain engkau dapat pahala yang besar sampai makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Masya Allah. Bapak-bapak harus sering belikan makanan kalau pulang dari kerja kepada istrinya. Ini disampaikan. Bahkan makanan yang diberikan itu nilainya sedekah. Insya Allah kita diberikan kemudahan di dalam mencari nafkah jika kita meniatkan itu untuk nafkah. Bahkan saya pernah menyampaikan juga di sini tentang satu riwayat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'atu dananiyah, 4 dinar. Dulu tuh satuannya pakai dinar, makanya kita sering menemukan dalam hadis itu urusan harta, urusan uang, fulus. Tahu fulus? Apa itu fulus? Mafi fulus? Mamfus. Fulus ini, jadi dulu mereka pakai dinar. Zaman Abbasiyah ada orang yang ganti kandungan emas dalam dinar dengan tembaga. Makanya mereka sebut itu dengan nama fulus. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'atu dananiyah. Kalau engkau punya 4 dinar,
Satu, kepada fakir miskin. Dua, kepada membebaskan seorang budak. Tiga, diinfakkan di jalan Allah. Empat, untuk keluarga. Saya ulangi, satu untuk siapa? Fakir miskin. Dua, untuk siapa? Membebaskan budak. Tiga, untuk apa? Di jalan Allah. Empat, untuk siapa? Keluarga. Mana yang paling besar pahalanya? Keluarga. Masya Allah. Kita sering menemukan ada seorang laki-laki, dia tuh loyal kepada orang di luar sana, tetapi kepada istri dan keluarganya dia tidak loyal. Padahal yang paling besar pahalanya adalah sedekah kepada keluarga. Ya, semakin besar dia menyenangkan istrinya, semakin besar pahalanya. Kira-kira begitu. Senang nggak ibu-ibu? Sampaikan kepada suaminya. Ya. Jadi urusan nafkah ini potensi pahalanya itu luar biasa besar sekali. Ini Masya Allah. Ya. Allah tuh mencintai seorang hamba karena keikhlasannya di dalam mencari nafkah atau bekerja. Ya, makanya ada satu riwayat hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Ini hadis menceritakan tentang bagaimana seseorang mencari nafkah dengan niat yang benar, itu bisa membuat dia mencapai derajat fisabilillah. Jadi Nabi itu lagi berjalan dengan sahabat, ya. Marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Waktu itu Nabi dan para sahabat itu sedang jalan, kemudian ketemu seseorang, ya, itu sedang bekerja, dan ini orang bekerjanya ini sabar, dan dia semangat. Dikatakan wa nasyatihi faqalu, kemudian yang lain ketika melihat orang ini mereka bilang, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, andaikan kesabaran dia, semangat dia dalam bekerja ini dia arahkan untuk fisabilillah, mungkin pahalanya besar. Disinilah Nabi kemudian mengatakan sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fisabilillah. Kalau ini orang dia bekerja, dia cari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, maka dia dapat derajat fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya untuk penghasilan terhadap kedua orang tuanya yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia cari nafkah, dia bekerja untuk jaga iffahnya, kehormatannya, agar dia tidak bergantung kepada orang lain, agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah. Masya Allah. Nah, Nabi menutup perkataannya ini dengan sebuah ungkapan yang kita ini harus berhati-hati. Kalau dia keluar cari nafkah bukan untuk anaknya yang masih kecil, bukan untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, bukan untuk menjaga iffah atau kehormatannya, tapi dia keluar dari rumah, dia bekerja cari nafkah dengan niat yang salah, fahuwa fi sabili syaitan, maka bukan di jalan Allah tapi di jalannya syaitan. Siapa itu? Orang kerjanya riya bainan nas tafakhuran. Saya kerja biar jadi orang, biar dihormati oleh masyarakat. Saya kerja biar jadi orang yang kaya raya, agar saya memiliki status sosial di tengah masyarakat. Berhati-hatilah. Orang yang mencari nafkah dengan niat ini, dia sudah bergeser dari fisabilillah, dia pindah kepada fisabili syaitan. Mulai besok bapak-bapak keluar dari rumah, cari nafkah, niatnya apa? Nafkah keluarga. Tuh, bayangin,
bagaimana nafkah bisa menghantarkan seseorang sampai level fisabilillah. Ini kan luar biasa. Berapa banyak orang keluar dari rumah dengan niat cari nafkah, dengan orang yang niatnya sukses biar dia jadi orang yang dihormati oleh orang lain. Mulai besok yang dagang niatin nafkah, yang kerja niatin nafkah, agar dapat pahala fisabilillah. Karena ya kita menemukan bahwa zaman sekarang orang kerja bukan lagi untuk nafkah keluarga, tapi untuk berbangga-bangga. Ini sangat luar biasa berbahaya sekali. Di sini Nabi juga menjelaskan bahwasanya fisabilillah itu tidak hanya dalam pengertian yang sempit. Dulu tuh fisabilillah itu perang. Perang. Maka semua fisabilillah, mau dia kaya, dia miskin, mereka berhak dapat zakat. Jelas seperti itu ya? Saking mulianya apa yang mereka lakukan. Namun ternyata fisabilillah ini juga bukan hanya dia berkaitan dengan perang, dakwah, ya. Tapi dia juga kemudian berkaitan dengan cari nafkah. Ya. Masya Allah, makanya ibu-ibu kalau suaminya lagi nyari nafkah, doakan, syukuri. Kadang-kadang ada suami bilang, Ustaz, tukang parkir lebih bersyukur dari istri saya. Saya parkir ngasih 10.000, dia alhamdulillah, makasih Pak. Tapi istri kadang dikasih, dia aja, kadang cemberut. Kok cuma segini? Gitu ya. Maka di sini Nabi kemudian menggarisbawahi nafkah ini bisa membuat kita mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai dari sekarang urusan nafkah suami niatin, ya, agar saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Nah, ini mungkin bekerja dapat tugas dari atasan, itu bukan tugas dari atasan. Kita niatkan. Kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bekerja nyari nafkah itu dahsyat, itu luar biasa. Ya. Muhammad bin Asim mengatakan, telah sampai berita kepadaku dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jika beliau melihat seseorang yang membuat beliau kagum, ya, jadi ada orang yang bikin beliau kagum, beliau akan menanyakan satu perkara berkaitan dengan orang tersebut. Pertanyaannya apa? Ini anak apakah dia punya pekerjaan? Kalau dijawab tidak, maka Umar akan mengatakan telah jatuh satu derajat anak muda ini di mata. Insya Allah. Itu yang ditanyakan Umar bin Khattab. Makanya bagaimana kemudian dalam komunitas pengusaha Muslim Islam Madinah itu mendorong, ya, banyak kegiatan yang mendorong anak muda itu untuk kreatif, untuk bekerja. Karena memang ada satu hal yang dia ini fit, bukan saya tidak bilang ini fitrah, tapi kebanyakan orang itu punya karakteristik. Semakin sedikit dia kerja, penghasilan semakin banyak, itu semakin baik, betul? Betul kan? Apalagi dia tidak kerja kemudian penghasilannya banyak. Oh, itu harapan semua orang itu. Makanya orang yang mudah jatuh ke dalam yang haram biasanya terjebak dalam hal ini. Riba itu bagaimana dia menjerat orang-orang adalah ketika dalam pikirannya adalah ongkang-ongkang kaki, nggak bekerja, ngasih pinjam uang ke orang lain, dapat untung setiap hari. Begitu kan? Jadi orang yang kemudian
tidak mau bekerja itu telah jatuh satu derajatnya di sisi Umar bin Khattab. Jadi manusia ini harus terus bekerja, harus terus kita berkarya sampai seumur hidup kita. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan, ya, berhati-hatilah terhadap waktu luang. Betul. Berhati-hati terhadap waktu luang. Saya kasih contoh. Mohon maaf itu contohnya langsung disampaikan. Ya. Pak Dewa ini kan orangnya aktif sekali nih Pak. Di hari biasa masih aktif, ya kan? Ya kenapa? Karena memang nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kemudian membuat manusia itu dia lalai. Satu adalah waktu luang, dua adalah sehat. Makanya diperingatin sama Nabi. Makanya kita tuh harus terus kreatif, harus terus bekerja, harus terus beraktivitas. Karena waktu luang, waktu kosong ini jadi ladang subur bagi syaitan. Betul. Orang itu kalau sudah punya waktu luang, ini sering dimasuki oleh iblis. Kalau dia tidak dihabiskan untuk kebaikan, maka pasti dia akan habis untuk keburukan. Waktu ini seperti pedang, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak pandai-pandai digunakan, maka kita akan terluka dengan waktu. Betul? Ya. Sehat juga. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Ada satu pepatah mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat. Sehat itu bagaikan mahkota di atas kepala orang yang memakainya. Siapa yang memakainya? Yang lagi sehat. Walam yarahu illal marda. Enggak bisa dilihat kecuali dia sedang sehat. Benar. Bapak Ibu enggak merasa sedang memakai mahkota hari ini? Tidak? Karena lagi sehat. Coba lagi sakit. Melihat orang sehat itu Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ini sebulan ini apa namanya itu? Tahu? Saya tuh kalau melihat orang duduk, Masya Allah, nikmatnya duduk nggak merasa sakit. Saya tuh duduk pertama itu masih sakit. Menahannya dari cuman tadi gengsi ada ditunjukin. Sama kalau berdiri pertama kali pasti nyeri. Saya ingat ya Allah berpuluhan tahun saya dikasih nikmat bisa duduk, bisa berdiri tanpa menahan rasa sakit. Lupa disyukurin. Sekarang baru saya iri sama orang yang bisa duduk dengan berdiri dengan normal. Kenapa? Benar kata pepatah Arab. Sehat itu mahkota. Kagak kelihatan sama yang sehat, hanya bisa dilihat oleh yang sehat. Ini kok kita bisa sampai kesehatan ini dari mana tadi? Oh, dua nikmat. Ya. Satu waktu luang, dua waktu sehat. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Kita doakan ya. Pak Dewo sehat, Pak Nita sehat, Bapak Ibu sehat. Saya sehat. Amin ya Rabbal. Walaupun sehat ini penghapus dosa, kafarah. Bukan sehat sakit. Sakit itu begini. Ya, ada dalam satu kitab itu menulis tentang sakit. Oh itu dahsyat sekali. Sakit ini dalam satu titik dia itu justru merubah kualitas waktu. Sehat yang habis untuk manusia bertahun-tahun itu bisa dihapus dengan sakit yang walaupun singkat tapi diisi dengan sabar. Tuh bayangin. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kesabaran. Ya, kita kembali kepada Allah. Jadi Islam itu menganjurkan seseorang bekerja mencari nafkah. Karena Rasulullah mengingatkan kita berhati-hati terhadap waktu lu. Ini orang kalau udah pensiun Pak,
Benar nggak kalau udah pensiun mulai sakit-sakitan? Karena waktu luangnya semakin banyak. Sudah tidak beraktivitas sebisa mungkin. Walaupun misalnya kita sudah tidak bekerja, tapi apa yang bisa kita lakukan agar kita tuh masih kemudian beraktivitas? Bekerja ini satu keniscayaan dalam kehidupan. Mau susah mau senang, ya, kata Ibnu Athir, bekerja merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Nabi Zakaria, ya. Nabi Daud alaihi salam membuat baju besi dijual. Nabi Daud, padahal Nabi Daud ini termasuk salah satu nabi yang kaya. Nabi yang berkekurangan dalam harta itu Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi yang berkelebihan dalam urusan harta termasuk Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Beliau tuh hanya makan dari jerih payahnya sendiri tuh. Kenapa? Karena tahu kemuliaan orang yang mencari nafkah. Sampai sekelas Nabiullah Daud alaihi salam, seorang nabi, Allah beri kekuasaan, Allah kasih harta yang melimpah. Walau begitu beliau tidak merasa gengsi untuk bekerja dengan tangannya sendiri. Karena mereka paham tentang keutamaan nafkah. Sehingga mereka itu menjaga iffah, menjaga kemuliaan untuk bekerja nyari nafkah. Sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib memintal bulu domba. Tuh bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Nafkah bisa menghantarkan seseorang dengan derajat yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu pernah dimintakan harta Baitul Mal. Pernah diminta, ya. Nabi kasih. Nabi pernah diminta harta Baitul Mal oleh seseorang. Dia, ya, kalau kita bilang pengemis, ya, dia minta. Apa yang Nabi kata? Nabi tanya, apa harta terakhir yang kamu miliki? Saya punya sebuah sajadah. Bawa. Kemudian Nabi bilang kepada sahabat, siapa yang mau membeli sajadah ini dengan harga yang tertinggi? Akhirnya ada sahabat, ana ya Rasul, beli. Ya. Saya itu agak lupa dalam riwayat ini 2 dinar atau 2 dirham. Yang jelas dibagi 2. Satu untuk makan anak istrimu, satu untuk beli kapak jadi tukang kayu. Tuh. Nabi itu nggak ngasih ikan tapi ngasih tahu bagaimana caranya menangkap ikan. Tuh. Paham tuh? Nah. La ya'tatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairu lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sungguh seseorang dari kalian memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Tuh. Itu yang kemudian dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sering lihat ada orang jual sayur keliling. Dia mampu menghidupi keluarganya. Dia mampu kasih nafkah kepada keluarganya. Ada yang cari rezeki di malam hari, ada yang cari rezeki di siang hari. Ya, ini masalah harta ini kan masalah nafkah. Masalah nafkah ini masalah rezeki, betul? Rezeki sudah diatur. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mencarinya. Tapi ingat, Jibril pernah mendatangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berbisik kepada Nabi, Innal abda lan tamuta hatta tastakmila rizq. Jadi Jibril kasih tahu, manusia tidak akan dicabut nyawanya sebelum rezekinya sempurna. Masya Allah. Jadi rezeki dengan usia itu sejarah. Kalau sudah sempurna, maka sempurnalah kita untuk dicakup. Ya, kira-kira contohnya begini. Bapak Ibu misalnya tahu
Allah itu menggariskan, ini contoh ya. Allah menggariskan rezeki Bapak Ibu itu dalam harta misalnya, ini contoh. Misalnya 10 miliar. Berapa? Berarti kan kalau sudah menghabiskan 10 miliar ini, habis. Sampai jatahnya selesai berarti habis. Dan pagi ini Bapak Ibu tahu sudah menghabiskan 9 miliar 999 juta. Tinggal 1 juta. Mau? Mau nggak? Padahal nggak mau. Kenapa? Kalau sampai dia masuk selesai. Pernah nggak lihat orang meninggal setelah masuk di mulutnya 1 sendok air? Pernah? Pernah nggak lihat orang sakit nggak bisa makan, tiba-tiba makan nasi padang 1 piring, habis. Bingung tak? Padahal dia susah makan. Kemarin Masya Allah Tat, makannya lahap banget, makannya sore, malamnya meninggal. Kenapa? Karena kalau belum masuk itu nasi padang 1 piring, gak akan dicabut nyawanya. Tuh, itu konsep rezeki sama mau. Orang tuh kalau udah tahu ini, tawadhu. Dia cari nafkah tuh tawadhu. Mau nanti Ustadz saya sudah ikhtiar tapi hasilnya segini, ya sudah, memang sudah digariskan. Betul. Habis ini kagak berani ke restoran Padang ini. Makanya saya bilang hari ini itu masih mukaddimah. Kenapa? Karena nanti kita bahas 1 bab dalam mencari nafkah. Namanya tawakal. Namanya apa? Tawakal. Jadi mulai dari sekarang ya kita cari nafkah tawadhu. Ya, sudah ikhtiar hasilnya tidak sesuai, alhamdulillah. Yang ada tuh syukur aja. Mau istrinya dikasih sedikit, alhamdulillah suami. Mau suaminya dapat tidak sesuai harapan, alhamdulillah. Karena syukur ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, apalagi syukur dalam masalah nafkah. Kan tadi saya bilang, kadang-kadang ada suami bilang, Ustadz, tukang parkir lebih bersyukur dari istri sendiri. Tukang parkir dikasih 20.000, oh, alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Saya didoain sehat terus ya Pak, coba deh. Tapi kalau istri dikasih 20.000, oh memang benar. Iya. Makanya tuh kalau kita lihat ini definisi syukur di dalam nafkah itu, oh ini dahsyat. Saya tuh berpikir, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mencapai level itu. Karena syukur itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Level syukur itu ada syakir, ada syakur. Syakir itu alladzi yashkuru alal mawjud. Orang yang bersyukur ketika apa yang dia harapkan sesuai dengan apa yang dia harapan, sesuai hasil syukur, itu namanya syakir. Ya. Kita semuanya ini mungkin ada di level syakir. Ibu-ibu kalau menginginkan sesuatu dia tercapai, bersyukur, itu namanya syakir. Para bapak, suami ketika usaha hasilnya sesuai harapan, bersyukur, itu namanya syakur. Syakur ini lebih dahsyat. Alladzi yashkuru 'alal mafqud. Orang yang syukurnya itu justru ketika harapannya tidak tercapai. Nah, ini dahsyat ini. Tadi saya jalan, banyak sekali ya, poster ya, calon anggota legislatif. Kalau mereka jadi, mereka bersyukur ya, syakir. Tapi kalau kagak jadi, syukur nggak? Ada nggak orang yang tidak jadi kemudian dia tasyakuran? Kagak ada. Benar.
Ada orang dia misalnya, dia tuh pengen nyalek, kemudian jadi, dia tasyakuran, berarti syakir. Harapannya terpenuhi. Dan saya belum pernah dengar sampai sekarang ada orang nyalon kagak jadi tasyakuran. Kalau sampai ada orang seperti itu, wah itu dahsyat itu. Syukur. Ibu-ibu dapat nafkah dari suami nggak seperti biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Suami kalau nemu istri kayak begitu, Masya Allah, luar biasa, sudah cukup, jangan poligami lagi. Masya Allah itu ya. Makanya ibu-ibu biar suaminya makin sayang apapun, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah suamiku, semoga engkau sehat, Allah berikan kesehatan, Allah lindungi dalam pekerjaan tuh. Itu hatinya diikat itu. Selesai sudah. Apapun di luar sana nggak akan mempengaruhi dia. Bayangin. Ya, Masya Allah. Ini sudah jam berapa ini? 9. 1 jam baru mukaddimah kita. Ini belum masuk fikih nafkah ini. Ini masih mukaddimah. Masih pembukaan. Ya, baik. Tidak bekerja cari nafkah, ini sikapnya syaitan. Ini nasihat kepada para suami yang malas nggak mau nyari uang. Dia nggak mau bekerja. Syaitan ini selalu membisikkan manusia meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar. Sehingga banyak manusia terjebak. Bapak Ibu tahu, praktek perdukunan itu kenapa dia laris? Karena banyak orang ingin cepat kaya, kagak mau kerja. Betul. Bersemedi di bawah pohon, ya kan? Benar? Tuh kenapa dukun pengganda uang itu tetap diminati walaupun udah banyak kenyataan yang nggak ada dukun yang bisa menggandakan uang. Kalau dia bisa, dia nggak jadi dukun, Bapak Ibu. Dia jadi pengusaha. Iya. Lihat bagaimana syaitan ini mengubah paradigma orang dengan hal yang sederhana. Udah lu kagak usah kerja, udah diam aja, ikut jalan saya, pasti kaya. Terjebak orang. Betul. Makanya saya tuh kadang bingung sama orang yang terjebak di dalam perdukunan. Kenapa? Karena syaitan ini kan membisikkan, tidak kerja cepat kaya, tinggalkan usaha, tinggalkan ikhtiar. Ini padahal syaitan ini yang meniupkan rasa malas agar manusia itu nggak berusaha. Sudah, tunggu aja, nanti cepat kaya. Waliyadzubillahi min. Syaitan itu paling nggak suka sama orang yang gigih di dalam mencari nafkah. Kenapa? Karena itu orang fisabilillah. Dia akan selalu kemudian menggoda. Ya syaitan, Bapak Ibu. Kalau ada gelar yang bisa diberikan kepada syaitan, dia tuh levelnya di atas guru besar. Ribuan tahun dia goda. Benar? Orang tuh kalau mempelajari satu ilmu secara berulang-ulang, matang, gosong udah. Syaitan ini bertahun-tahun, ribuan tahun dia menggoda. Ini kayaknya agak commute. Jamaahnya pada protes, mute, suara ustadznya gak kedengeran. Baik. Saya izin minum dulu. Silahkan diminum. Nah, maka urusan nafkah ini, kalau ada orang yang nggak mau nyari nafkah, ya maksudnya dia nggak bekerja untuk mencari nafkah kepada keluarganya. Ya, apa istilah kita kepada orang yang nggak mau kerja? Istri anaknya misalnya ditelantarin, dia nggak mau kerja, nggak mau nyari kasih nafkah kepada istri anaknya. Dia nggak mau menghidupi anak istrinya. Maka kalau kita kasih ungkapan gitu ya, seorang suami yang menelantarkan anak istrinya, dia impotensi iman. Imannya lemah di sini. Betul?
ini jadi quotes ini. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Ini ayat perhatiin Bapak Ibu. Biasa dia keluar dalam kuis habis ini. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Cari rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah. Tuh. Cari rezeki. Kemudian apa? Ibadah. Kemudian apa? Bersyukur. Karena kepada Allah kalian akan dikembalikan. Jadi menurut ayat ini, rezeki itu harus diusahakan. Harus diusahakan. Memang ada hadis. Ketika Nabi bercerita atau Nabi berkisah tentang masalah ini, rezeki. Ini masalah tawakal. Jika kalian perbaiki tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung. Sebagaimana seekor burung. Tapi hadis ini ada lanjutannya. Keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Maka ada guru dan murid yang berbeda pandangan dalam masalah rezeki mengartikan hadis ini. Siapa? Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik bilang, rezeki itu ada yang gak dicari pun datang. Karena memahami hadis ini hanya sampai di kalau kalian perbaiki tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung. Imam Syafi'i memahaminya dengan komprehensif. Keluar dalam keadaan lapar, baru pulangnya kenyang. Tuan guru harus keluar dulu. Akhirnya Imam Syafi'i ini ada urusan, beliau keluar dari tempatnya Imam Malik. Ketemu tukang jual anggur, bukan anggur minuman, buah. Nih. Dibantuin ngangkat anggurnya ke kendaraannya, akhirnya dikasih hadiah, dikasih anggur. Imam Syafi'i senang dong. Pulang ke gurunya Imam Malik, beliau kasih kepada Imam Malik, terus beliau bilang begini, Tuan guru, tadi kalau saya nggak keluar dari rumah kagak dapat anggur. Ini cara paling adab seorang murid kepada guru. Beliau ingin mempertegas pendapatnya bahwa rezeki ini harus dicari. Tahu kata Imam Malik apa? Saya tuh dari tadi siang-siang begini lagi bayangin, nih enak juga makan anggur siang-siang. Dibawain. Rezeki ada yang dicari, ada yang tidak dicari, dia datang. Ibu-ibu, bapak-bapak mau yang mana? Dua-duanya ya. Ada yang datang sendiri, tiba-tiba dapat warisan, ya. Tiba-tiba dapat hibah, alhamdulillah. Cuman para nabi lebih suka makan dengan hasil tangannya sendiri. Itu biasanya keberkahannya luar biasa. Surah Al-Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah di atas muka bumi, cari karunia Allah. Dan ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Masya Allah. Maka di sini saya mengutip riwayat Imam Al-Baihaqi. Ada 4 perkara dalam mencari nafkah. Bapak-bapak, ingat baik-baik. Ini urusan nafkah. 1. Talabat dunya halalan. Cari nafkah dengan kerja dari yang halal. 1. Kita tuh kalau cari nafkah dari yang halal, itu akan mencukupi semuanya. Kalau cari nafkah dari yang halal, apa yang kemudian terjadi dalam hidup kita itu di luar bayangan kita. Bapak Ibu pernah dengar nama Imam Ibnul Mubarak? Ahli hadis. Ya. Ayahnya itu tukang kebun. Ya. Di seorang qadhi.
Jadi satu hari qadhi ini hakim ingin melakukan satu hajat. Akhirnya beliau bilang kepada tukang kebunnya ini, tolong petik buah anggur yang manis rasanya. Ternyata waktu dihidangkan kepada tamunya, asam. Dipanggil tukang kebunnya, kenapa nggak ambil yang manis? Kata tukang kebunnya, saya diamanahkan untuk menjaga anggur ini, bukan untuk memetik dan mencoba rasa. Amanahnya luar biasa. Ini qadhi punya anak perempuan. Beliau panggil anak perempuannya, dinikahkan dengan laki-laki tukang kebun ini, lahirlah Ibnul Mubarak, seorang laki-laki yang menjaga perutnya dengan nafkah yang halal, akan lahir anak keturunan yang saleh. Tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Khattab ini setiap malam selalu belusukan. Selalu apa? Belusukan. Sendirian. Kagak bawa orang-orang. Rahasia. Umar melihat ada satu percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Jadi ibu ini penjual susu. Saat itu Umar bikin aturan, nggak boleh mencampur susu dengan air. Debat. Ibunya bilang, udah campur aja air sama susu, biar kita untungnya lebih banyak. Anak perempuannya bilang, jangan ibu, nanti Amirul Mukminin tahu. Kata anak perempuannya, Amirul Mukminin nggak tahu, tapi Tuhannya tahu. Allah. Umar tuh kagum sama ini anak perempuan. Besok dibawalah Asim. Asim ini putranya. Minta agar kemudian dinikahkan dengan anak perempuan itu. Dari pernikahan ini lahirlah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini pemimpin yang sering dijadikan prototipe dalam sejarah Islam. Umar bin Abdul Aziz. Itu dibilang kalau Khulafaur Rasyidin ada 5, maka yang kelimanya itu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Waktu jadi pemimpin, diangkat jadi pemimpin, kalimat yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu seluruh hartanya dia masukkan ke dalam kas negara. Sampai kalung istrinya yang begitu istrinya cinta disuruh taruh di Baitul Mal. Makanya wafat cuma meninggalkan harta sisanya cuma 9 dinar. Padahal beliau ini seorang kaya raya sebelum jadi pemimpin. Ya. Lihat bagaimana nafkah yang halal berlaku kepada seseorang. Ya. Jadi konsep yang pertama apa? Talabat dunia halalan, cari dunia, tapi cari dari yang halal. Yang kedua, ta'affufan anil mas'alah. Kita itu bekerja untuk tidak menjadi beban hidup bagi orang lain. Cari nafkah agar tidak membebani orang lain. Ingat, ini kita garis bawahi. Cari nafkah agar bisa menjaga murah kehormatan. Cari nafkah untuk menghidupi keluarga. Maka fisabilillah. Itu yang kedua. Hafal Bapak Ibu. Ini bisa jadi soal kuis. 3. Sa'yan ala iyali. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu kerja rasanya nikmat sekali. Kalau niatnya apa? Mencukupi kebutuhan hidup keluarga. 4 atau yang terakhir, ta'atufan ala jari. Bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga.
Dahsyat ini. Apa maksudnya? Dia bekerja bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tapi juga buat orang sekitar. Untuk menebar manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita jadi orang seperti ini. Carinya dari yang untuk apa? Tidak menjadi beban orang lain. Untuk apa? Kebutuhan keluarga, untuk meringankan beban hidup tetangga. Maksudnya orang lain bagi kita bantu. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan. Amin ya Rabbal. Sekarang baru kita bahas potensi dosanya. Tadi potensi pahala. Sekarang potensi dosa. Ini kayaknya putus ininya. Baik. Izin minum lagi Bapak Ibu. Ini udah saya buka. Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Sudah. Sekarang kita lihat potensi dosa. Nafkah suami kepada istri itu kewajiban. Itu apa? Jadi suami itu wajib dia menafkahi keluarga. Ya. Kalaupun hukumnya ubah, ditinggal karena dosa. Kalaupun hukumnya sunnah, tidak dipenuhi, tidak apa-apa. Tapi ini hukumnya. Kalau dalam Islam ini kita berbicara wajib, maka urusannya dosa. Kalau sunnah, pahala. Ya, wajib juga pahala juga, tapi konsekuensinya tuh dosa, pahala. Kalau sunnah, konsekuensinya ya pahala. Dibikin dapat pahala, ditinggal tidak dapat apa-apa. Mubah dibikin tidak dapat apa-apa, tidak dibikin pun tidak dapat apa. Kalau memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya mubah, nggak dipenuhi tidak berdosa. Tapi kan ini hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak dipenuhi maka dia dosa. Makanya itu konsekuensi seorang laki-laki dalam surah An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. Ya. Dan ini sering jadi ayat yang dibaca seorang suami kepada istri. Betul. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Ar-rijal. Kenapa laki-laki dibilang rijal dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Karena dia cari nafkah. Rijal itu dalam bahasa Arab asal katanya rajulun. Rajulun itu artinya kaki. Karena laki-laki yang melangkahkan kaki untuk cari nafkah, maka disebut rijal. Dalam ayat ini ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ya. Kenapa dia jadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dia telah menafkahkan sebagian harta. Jadi kalau laki-laki yang tidak mau menafkahkan istrinya tidak pantas disebut pemimpin. Ya. Dia disebut rijal karena dia mencari bima faddalallahu bima anfaqu min amwalihim, karena dia menafkahkan hartanya kepada keluarganya. Dia kasih mahar, dia menghidupi istrinya, suaminya, istrinya, anaknya. Makanya dia disebut laki. At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi
wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Masya Allah. Ada yang hafal di sini. Siapa namanya? Siapa? Saka. Masya Allah. Saka menyambung ayat yang saya bacakan. Lanjut Saka. Saya mulai, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Terus, la yukallifallahu nafsan, bukan nafsan. Jangan Bapak Saka. Illa ma ataha sayaj'alallah ba'da usri. Masya Allah. Saka. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Sekarang pun udah saleh. Oke, saya kaget tadi ada yang nyambung. Ternyata yang nyambung bukan yang sudah tua-tua. Iya. Makanya kan dalam hadis kan disebutkan sab'atun yuzilluhumullah yawman la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang dapat perlindungan Allah, di antaranya syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang taat. Anak muda yang taat. Kenapa? Karena jadi muda yang taat itu enggak mudah, betul? Benar enggak? Yang masih muda, coba angkat tangan. Yang masih muda, coba angkat tangan. Yang masih muda. Yang masih muda. Yang umur di bawah 20 tahun, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berapa ratus cuma 5. Makanya wajar mereka ini dijanjikan dapat perlindungan. Ada yang tanya, Ustaz yang tua-tua gimana Ustaz? Nggak dapat. Ya, yang tua kagak taat juga, keterlaluan. Makanya yang dikasih yang muda, mudah-mudahan ya Saka. Jadi dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hendaklah kamu memberi nafkah menurut kemampuan. Ya. Jadi istri itu kalau suami kasih nafkah sesuai sama kemampuan. Usahanya lagi bagus, ya dia kasih nafkah lebih, alhamdulillah. Jangan kemudian nafkahnya lagi turun, ngeluh. Ibu-ibu kalau mau tahu, istri-istrinya Nabi nggak ada satupun yang ninggalin Nabi karena urusan nafkah. Nggak ada. Mau makan kagak makan istiqamah. Jadi jangan istri yang kemudian ninggalin suami gara-gara misalnya suami nafkahnya lagi turun, jangan. Nggak boleh ya. Kadang-kadang orang Allah sebutkan di sini hartanya disempitkan dari apa yang Allah berikan kepadanya, maka harus bersyukur. Ya, lagi-lagi syukur ini luar biasa sekali. Ya. Kata Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, dalam ayat ini ada 2 perkara. Urusan nafkah. Liyunfiq, memberi harta, memberi nafkah pada istri hukumnya wajib. Tapi disesuaikan keadaan suami. Hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kata mahasiswa saya tambah 1 lagi. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang-kadang nyungsep. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang nyungsep juga kan? Iya. Maka ketika dia beri sesuai kemampuannya, ya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kafa, cukup seseorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Tanggungan. Ya. Itu berarti potensi dosa. Ya. Sekarang kita lihat. Jadi ini masih mukaddimah. Bulan depan baru fikihnya. Ya. Batasannya berapa Ustaz? Apa yang harus dia nafkahi? Ditahan dulu pertanyaannya ya. Ini masih berkisar ini dulu.
Bulan depan baru kita bahas fikihnya. Wah, fikihnya ini mulai luas ini. Berapa sih nafkah yang diberikan Nabi kepada istri-istrinya? Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mana yang didahulukan Ustaz? Ibu atau istri? Tahan nanti bulan depan. Tahan dulu. Ya, makanya nanti harus hadir bulan depan ya. Insyaallah. Bulan depan tanggal berapa itu? Oh, pertengahan Januari, insya Allah saya masih bisa. Pak D belum. Pak D Februari. Jadi saya janjian sama beliau di Mekah, kita mau survei lokasi hotel. Insya Allah, mudah-mudahan lancar ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam sikap yang harus disikapi seseorang di dalam mencari nafkah. Ya, baik. Izin minum dulu Pak Bedi. Bismillah. Dalam urusan mencari nafkah, bersandar itu kepada Sang Pemberi rezeki. Sang Pemberi rezeki. Bukan sebab yang ada di hadapan kita. Itu harus dicamkan betul. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari atasan tadi. Benar atau salah ungkapan ini? Kadang-kadang ada ucapan yang ringan tapi fatal. Rezeki itu dari Allah. Atasan hanya asbabnya, wasilah. Boleh kita mengucapkan terima kasih kepada dia, tapi syukurnya Allah. Jelas? Ada orang bilang, Ustaz, untung ada dokter fulan. Kalau enggak saya sudah mati. Salah atau betul? Dokter itu hanya ngobatin, yang nyembuhin Allah. Maka dalam urusan rezeki juga harus seperti itu. Ar-Raziq, Sang Pemberi rezeki. Kita ini nyari wasilah, yang ngasih adalah Allah. Ada orang yang menyandarkan kepada kemampuan. Wah, saya kalau bukan karena saya hebat, saya nggak jadi kayak gini tuh. Ringan tapi fatal. Rezeki bukan datang dari atasan. Rezeki bukan dari banyak, tapi Allah yang memberikan rezeki. Itu yang harus kemudian kita tanamkan betul. Apa yang kedua, Bapak Ibu sekalian? Tawakal. Ini dahsyat. Sebenarnya kalau kita bahas bab tawakal sendiri bisa 2 jam. Karena tawakal ini nisfuddin, setengah agama itu ada dalam urusan tawakal. Ada dalam urusan tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Jika kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, ini yang tadi beda pandangan Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Kalau tawakalnya dibenarin, Allah kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung, berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Nabi kasih contoh apa? Burung. Belum lagi Allah kata di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Maka tawakal ini termasuk perkara yang sangat luar biasa, sangat vital di dalam urusan nafkah. Tawakal. Ya. Dalam satu hadis Nabi bilang, yadkhulul jannata aqwam, akan masuk surga satu kaum, hati mereka itu seperti burung. Seperti apa? Burung. Kalau kata Imam Nawawi, tafsiran dari perkataan Nabi ini, memang ada rombongan yang masuk surga itu diantaranya orang-orang yang bertawakal. Sebagaimana tawakalnya burung. Kan kalau kemampuan mencari rezeki itu burung dengan manusia, lebih besar mana kemampuannya?
manusia. Punya akal, punya tangan, punya kaki. Burung ini cuma punya kaki. Sama saya. Tapi kalau dari sisi ikhtiar, mana yang kira-kira lebih potensial? Manusia. Punya akal. Tapi yang luar biasanya, tawakalnya burung itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tuh suka bilang, ada orang, saya tuh sering lihat quotes dari Pak Dewo ini dalam urusan entrepreneur. Memulai itu lebih baik daripada tidak pernah memulai. Betul Pak Dewo? Ini sudah saya ringkas ini, kolaksornya. Quotesnya itu sebenarnya lebih panjang. Ada orang itu yang tawakalnya ini sangat lemah, sehingga ketika dia memulai sesuatu, pertimbangannya itu banyak. Nanti ini, nanti itu, nanti akhirnya apa? Enggak nyoba-nyoba. Sama seperti misalnya kita mau datang ke sini, entar macet, udah jalan aja. Entar juga nyampe. Benar? Ikhtiar, tawakal, doa, duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ini ada orang doa dia, ikhtiar kata tawakal langsung. Ini kadang-kadang kita nih ikhtiarnya baru segini, padahal kalau dibilang tawakal itu harus maksimal. Harus maksimal. Zaman COVID dulu udah tawakal Ustaz. Padahal nggak ada ikhtiarnya sama sekali. Ini bahaya. Makanya dalam urusan rezeki tawakalnya diperkuat. Kadang-kadang ada orang menyandarkan kepada kecerdasan dia, padahal yang harus disandarkan adalah tawakal. Yang ketiga, poinnya banyak ini ya. Husnuzan, Masya Allah. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sudah bagi. Allah sudah kasih. Allah sudah bagi sesuai dengan kadarnya. Mohon dicari, saya mohon diingatkan ya. Kadang-kadang Pak Ustadz ini hafal bunyinya tapi lupa ayatnya. Apa nama ayatnya? Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau basatallahu rizq li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazil biqadarin ma yasha. Ustaz lupa nama surat dan ayatnya. Artinya apa? Kalau Allah ini meluaskan rezeki kepada semua makhluknya, niscaya mereka akan melampaui batas, akan tetapi Allah bagi sesuai dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan yang Allah inginkan. Ini ayat ini dahsyat. Nih, misalnya Allah jadikan kita semua satu ruangan ini kaya semuanya. Amin ya Rabbal. Ini semuanya jadi orang kaya semuanya. Saya pastikan bulan depan kajian Islam Madinah yang hadir cuma 10 orang. Betul. Karena Allah bilang kalau diluaskan semuanya, lalu fil ardi. Satu kecenderungan pertama mereka akan melampaui benar bahwa orang yang berkecukupan punya kecenderungan melampaui batas. Iya. Makanya Allah bagi ada yang cukup, ada yang sedang, ada yang lebih dari cukup. Kalau semuanya cukup bahaya Bapak Ibu. Kagak ada yang jualan nasi uduk lagi. Kagak ada yang mau jadi tukang listrik. Kagak ada yang mau jadi arsitek. Kenapa punya duit semuanya ngapain kerja lagi, benar nggak? Makanya Allah bagi dengan kadarnya masing-masing. Sederhana. Kalau misalnya kemarin kita musim hujan kan, musim panas. Suatu Indonesia panas, tapi kan nggak semuanya. Ustaz di situ masih panas, masih. Ana di Medan udah hujan Ustaz. Alhamdulillah. Di situ udah panas belum, masih musim hujan. Alhamdulillah. Coba kalau Allah turunkan merata semua.
hujan diturunin serentak satu Indonesia. Kelelap udah. Tangerang hujan, Jakarta hujan, Bandung hujan, Bogor hujan, udah. Kebun jeruk udah. Yang tadinya nggak banjir jadi makanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana dulu para sahabat kerja, para nabi bekerja. Ya. Ada namanya Qais bin Sirma al-Ansari, siang hari dia kerja. Ya. Sementara siang dia puasa. Ketika dia pulang, dia nggak mendapati makanan di rumahnya untuk berbuka. Saking kelelahan dia tertidur. Besok dia lanjut puasanya tanpa sahur. Dia kerja lagi, akhirnya dia pingsan. Ini maksudnya mereka pun cari nafkah husnuzon kepada Allah. Hasil lagi segini, alhamdulillah Ustaz. Ya namanya rezeki lagi segininya, ya alhamdulillah. Makanya harus husnuzon. Kadang-kadang ada orang tuh suuzon kepada Allah, bahaya. Jangan pernah. Nah itu nasihatin kita. Jangan suuzon kepada Allah. Suuzon ini bisa menghancurkan kita. Betul? Ya Allah, padahal udah kerja, ya Allah udah segini. Itu muncullah kalimat-kalimat yang lau. La taqul kalimat itu. Jangan pernah bilang lau. Lau itu seandainya, seharusnya. Tapi ucapkan qadarallah masya. Namanya kita manusia harus sering-sering saling mengingatkan ya. Istri mengingatkan suami, ya. Suami mengingatkan istri. Jadi harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah husnuzan, insya Allah, ya. Ketemu. Saya ini dari tadi sambil ingat-ingat. Surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Nah, jadi sudah berapa Bapak Ibu sekalian? Sudah di 3. Satu apa? Bersandar kepada Sang Pemberi rezeki. 2 apa? 3 apa? Husnuzan kepada Allah. Ya. Jadi memang sebab-sebab rezeki dalam mencari nafkah ini banyak. Ada asbab ukhrawi, ada asbab duniawi. Ya. Jadi para suami rajin-rajinlah menyambung silaturahmi. Makanya saya tuh datang ke sini, niat saya tuh silaturahmi. Karena kalau ilmu saya sedikit, niatnya silaturahmi. Makanya Pak D waktu kita WhatsAppan Pak D, langsung saya bilang saya datang, pengen silaturahmi. Kenapa? Man arada an yumida lahu fi umri wa yubarik lahu fi rizqi falyattaqillah wa liyasil rahim. Siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, dilapangkan usianya, bertakwa kepada Allah, sambung silaturahim. Tuh. Jadi ada orang cari nafkah, ikhtiarnya itu apa? Ikhtiar dunia dia lakukan, ikhtiar ukhrawi dia lakukan. Jadi dia cari nafkah Senin sampai Jumat, dia cari nafkah Sabtu sampai Minggu, dia sambung silaturahim. Itu dahsyat. Silaturahim ini bisa memanjangkan usia, bisa melapangkan rezeki. Maka cari nafkah tapi jangan lupa sambung silaturahmi atau silaturahmi. Silaturahmi ini dahsyat. Kekuatannya itu bisa berkaitan dengan usia dan rezeki. Maka Bapak Ibu punya kerabat ya? Cari nafkah, tapi jangan lupa saling mengunjungi antar kerabat. Karena ini sangat berpengaruh untuk membuat kita dimudahkan dalam urusan rezeki. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang terakhir, jangan lupa banyak sedekah. Banyak apa? Sedekah. Sedekah ini luar biasa.
Dan sedekah ini bukan hanya urusan harta. Ada orang yang mengira bahwa Allah itu menyediakan kemuliaan dari satu pintu yang hanya bisa dimasuki orang tertentu. Enggak. Sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang harta, ada yang non-harta. Yang harta apa saja? Zakat wajib, warisan wajib, nazar wajib. Dan yang sunnah apa saja? Wajib, hadiah sunnah, infak sunnah, wakaf sunnah. Yang non harta apa saja? Kalimatut thayyib, sedekah. Kita ngobrol sama orang aja nih, pilih kata-kata yang baik, sedekah. Kita menasihati seseorang, sedekah. Misalnya Islam Madinah ngadain kajian, kita share saja sedekah. Maka jangan lupa untuk memperbanyak sedekah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, jangan lupa kemudian sehari kita kerja 8 sampai 10 jam ya. 8 sampai 10? 8? Baik. Ya kadang tambah waktu tempuh. Waktu tempuh ini kan jauh ya. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, hukumnya menjamak salat karena dia pulang dari waktu zuhur sampai Tangerang itu sudah maghrib. Jadi asarnya itu lewat. Nah, saya pikir antum luar biasa nih. Pulang kerja dari habis zuhur sampai maghrib. Sampai tanya kerjanya di mana? Memang macet banget tadi. Lagi ada macet. Ini kan dihitung semuanya kan. Artinya kita pasti menghabiskan banyak waktu untuk bekerja. Tapi jangan lupa, kalau ini saya mengutip Imam Abu Daud. Beliau mengatakan ada 4 perkara dalam hidup yang jangan kalian kalau bisa harus ada. Sa'atun yuhasabu fiha nafsahu. Setiap hari itu ya kita cari nafkah. Tapi jangan lupa sediakan waktu untuk bermuhasabah. Muhasabah. Bapak Ibu muhasabahnya biasanya sehari sekali atau yang jangan tahun sekali. Berapa waktu sekali? Sehari itu kira-kira muhasabahnya berapa kali? Jarang, kadang-kadang sehari itu harus sekali, kata Imam Abu Daud. Cara paling efektif bermuhasabah itu sehari sekali. Mau tidur? Kenapa? Karena mudah mengidentifikasi dosa yang dilakukan harian. Kalau 3 hari dipastikan Bapak Ibu udah lupa betul. Apa dosa Bapak Ibu 3 hari yang lalu? Lupa udah. Tapi kalau seharian kita masih ingat. Dosa saya subuh tadi apa? Subuhnya telat. Habis itu apa lagi? Ya banyak lah. Ya. Kemudian yuhasab, yunaji, ada 4 dulu saya bilang 2 saja. Yunaji fiha rabbahu. Harus ada waktu. Kita mau cari nafkah. Tapi jangan lupa kita harus punya waktu bermunajat kepada Allah. Sisakan waktu mencari nafkah untuk akhirat. Kira-kira seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tidak terasa sudah 1,5 jam. Saya serahkan kepada Pak Dewo. Kiranya ada yang mau bertanya, kami persilakan. Iya, Ustaz. Sebelum saya mulai sesi tanya jawab, Bapak Ibu mohon kiranya kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, disampaikan ke depan, insya Allah saya bacakan. Sementara menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, ini sudah ada 3 pertanyaan melalui Zoom. Yang pertama dahulu, Ustaz, suami saya sudah setahun kena PHK.
apa dia tetap berkewajiban memberi nafkah saya? Kena PHK ya. Suami kena PHK, apakah kemudian dia masih tetap berkewajiban untuk kemudian menafkahi istri? Bapak Ibu di sini ada yang suaminya pernah di PHK? Oh, sudah. Oh, siap. Oh, baik. Oh iya, kalau berdekatan dia demo. Selama istri itu reda, istri itu ikhlas, ketika suaminya tidak bisa menafkahi, ya, saat itu mereka saling berbagi, maka masih tidak dosa. Dan dari ayat yang saya kutip surat At-Talaq ayat yang ke-7, ya, yang tadi disambung oleh Ananda Saka, ya, orang itu dikasih memberi nafkah menurut kemampuan. Ada orang yang disempitkan, hendaknya dia memberi nafkah sesuai dengan yang Allah berikan kepada dia. Jadi istri jika misalnya dia bisa bersabar ketika suaminya tidak, artinya dia tidak menuntut. Suaminya tidak menafkahi bukan karena dia sengaja, tapi karena dia di PHK. Ya. Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, ya, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsekuensinya, suami itu bukan hanya sekedar dia, mohon maaf, campur sama istrinya, ya, dia meninggalkan dia, tapi dia harus mampu memenuhi kebutuhannya. Ya. Jika tidak demikian, istri boleh memilih bertahan atau tidak. Ya. Ini jika suami itu memang dia nggak mau sama sekali, istri misalnya dia bertahan, dia memilih. Tapi dalam kasus ini suaminya dia di PHK. Ya. Maka kemudian istri disarankan, jika istri punya harta, silakan pakai harta istri untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Jika istri kemudian dia berhutang, silakan, tapi nanti jadinya hutang suami. Suami harus membayar. Ya. Ini jika istri bersabar. Ada perintahnya, namanya manusia, kadang dia lapang, kadang dia. Jadi jika suami dia sudah di PHK, dia masih tetap wajib. Tapi dalam titiknya bisa karena belum dapat pekerjaan. Rumah tangga kan dua belah pihak, ya. Kolaborasi. Di sinilah istri dibutuhkan partisipasinya. Ya. Kecuali jika misalnya suami dengan sengaja tidak menafkahi. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan. Wallahu a'lam. Ustaz, yang berikutnya, saya sudah bercerai dengan suami karena di KDRT. Apakah suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak-anak kandungnya yang sekarang ikut saya? Baik. Suami tetap wajib menafkahi anak kandungnya yang kemudian dibawa oleh istrinya. Tetap wajib. Ini harus tetap dia tunaikan, karena itu adalah kewajiban dia. Maka dia tetap wajib untuk apa? Untuk menafkahi. Karena ada bekas istri tapi tidak ada bekas anak. Anak-anaknya tetap harus dia nafkahi. Kenapa? Karena itu tanggungan dia. Saya rasa jawabannya singkat saja, biar yang lain bisa terjawab. Wallahu a'lam. Ini ada dua pertanyaan tapi mirip-mirip dan mirip dengan yang tadi Ustaz, yang di PHK. Cuma ini karena sakit. Suami saya sakit, tidak mampu mencari nafkah. Apakah ia berdosa dengan tidak memberi nafkah? Bagaimana? Apakah saya boleh minta cerai? Baik. Wah. Suaminya sakit. Memang perempuan itu boleh meminta cerai kepada suami dengan beberapa syarat. Ada syarat yang syar'i.
Kalau ada istri yang dia dinafkahi tapi dia merasa tidak cukup, sebagian ulama mengatakan syarat itu tidak syar'i, karena menandakan wanitanya ini tidak sabar untuk mendampingi suami. Ibu-ibu sabar mendampingi suami? Amin ya rabbal alamin. Suaminya sabar? Ada yang bilang begini, Ustaz, istri itu ujiannya ketika suami sempit, suami ujiannya ketika dia sudah lapang. Betul? Allahu a'lam. Intinya adalah jika suami sakit ini kan ada beberapa kemungkinan. Nafkah lahir tidak bisa dipenuhi, nafkah batin tidak bisa dipenuhi. Jika misalnya ada perempuan menghadapi suami seperti ini, dia sabar, dia reda, karena yang dia cari bukan harta, bukan yang lain, dan suaminya ini rida terhadap dia, masuk surga. Ma min imra'atin mata wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seorang perempuan meninggal dan suaminya reda terhadap dia, maka dia masuk surga. Saran saya, suaminya sakit, dampingin, bersabar. Ini surga ibu-ibu, ya. Pintu surganya ibu-ibu mudah, cukup cari ridha, selesai. So, laki-laki mau cari surga panjang ibu-ibu, harus pergi perang, menegakkan agama Allah, terbunuh, itu pun diperiksa juga niatnya, ini lillahi ta'ala atau apa. Kalau tidak ikhlas, selesai. Perempuan mudah, taat kepada Allah, taat kepada suami, selesai urusan. Ya? Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, saya bersama suami sudah punya anak, sekarang sudah SMP. Suami di PHK saat anak waktu masih TK. Tapi sampai sekarang suami tidak mau cari kerja lagi dan kerja asal-asalan, lebih banyak di rumah menjaga anak. Sebenarnya saya lihat dia punya kemampuan mencari nafkah, tapi sepertinya dia tidak mau karena saya bekerja dan penghasilan saya cukup. Sikap saya terbaik menghadapi suami yang menurut saya malas ini bagaimana ya Ustaz? Baik. Tadi kita sampaikan bahwa Umar bin Khattab itu kalau dia melihat seorang laki-laki dan dia kagum, yang dia tanya satu, apakah orang ini bekerja? Kalau dia tidak bekerja, maka kata Umar, telah jatuh satu derajat orang ini di hadapan mataku. Orang tidak bekerja itu adalah godaannya syaitan, iblis. Ya, tadi kita bahas waktu luang itu potensi syaitannya banyak Bapak Ibu, benar? Ada orang malas kerja, dia biarkan istrinya saja yang kerja, berdosa. Kenapa? Karena wajibnya itu ada dalam diri dia, bukan istrinya. Maka jika ada suami mampu bekerja, lihat, ada orang minta uang kepada Nabi, yang Nabi kasih adalah pekerjaan. Nabi Daud bekerja, Nabi Zakaria bekerja, Nabi Muhammad bekerja, Nabi Musa itu gembala kambing 10 tahun kerja, Nabi Daud udah kaya kerja. Mohon maaf ini ya, katanya suaminya ini Nabi bukan, kaya raya enggak, tapi kalau mau kerja. Maka yang tadi kami sampaikan, godaan terbesar syaitan itu bikin laki-laki nggak bekerja. Malas-malasan ini kan godaannya syaitan. Ya. Saran saya, penanya tunjukkan link kajian ini kepada suaminya, biar dia nonton, mudah-mudahan jadi nasihat. Karena ini kadang suami, makanya pentingnya kajian itu, istrinya wajib bawa suaminya. Karena kadang nasihat itu bisa masuk dari orang lain.
Kadang ada istri dinasihatin suami kagak masuk, tapi kalau dinasihatin ustaz masuk. Ada suami dinasihatin istri kagak masuk, tapi ketika dibawa ke kajian masuk. Ya. Makanya saya ulangi lagi, mukaddimah kita ini itu berkaitan dengan pertanyaan ini. Suami malas-malasan nggak mau ikhtiar. Padahal Allah itu memberikan kemuliaan kepada orang yang mau seperti itu Pak. Singkat. Yang berikutnya Ustaz, saya tidak bekerja, saya berumah tangga dan seluruh penghasilan keluarga dari suami. Baik. Tapi suami suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Sering saya ditanya uang yang diberikan untuk apa? Baik. Apa ini yang memang dibolehkan agama Ustaz? Baik. Ibu-ibu pernah ditanya? Pernah nggak suami nanya? Kok udah habis? Pernah? Kemana? Kan baru kemarin dikasih. Ada suami kayak gitu memang. Ngasihnya udah 2 minggu lalu, bayaran dia itu baru kemarin. Iya. Betul. Karena laki-laki itu pola pikirnya global. Benar nggak? Kalau nyari barang laki-laki dan perempuan lebih ketemu duluan siapa? Karena perempuan itu detail. Kita ini laki-laki simpel, nggak ribet. Makanya dia taruhnya, kok udah habis kan mau dikasih kemarin. Nah, baru istri itu bilang, sini dah. Mulai catatannya. Ini buat begini kemarin, bersama ya. Terus ini kemarin kamu bilang pakai aja dulu. Ini. Baru habis itu dia bilang, oh iya. Habis ya. Begitu tuh memang. Perempuan tuh gitu memang. Kalau laki-laki boleh nggak suami nanya? Boleh, tidak apa-apa. Karena istri itu statusnya menjaga amanah harta tapi yang nanyanya sopan juga. Nanyanya tuh dengan cara yang baik. Ya. Gimana istriku? Masih ada? Apa sudah habis pun dia jawabnya lembut. Sudah habis suamiku. Oh. Suami dapat jawaban kayak begitu. Kalau begini, ini saya tambah. Gitu. Benar. Ini kalau suami tanya, kamu ngapain aja kemarin udah habis? Udah. Istri jawabnya panjang. Cuma ngasih segini Maka bayangkan syariat ini ngatur. Bapak Ibu pola hubungan suami istri itu belajar dari Siti Hajar sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu waktu ninggalin Siti Hajar, Siti Hajar kan nanya, ilaman taqiluna, kepada siapa kami yang kau titipkan wahai suamiku? Tadi jawab sama Nabi Ibrahim. Nanya 2 kali, nggak dijawab 3 kali, redaksi bahasanya dirubah. Allah amaraka bihadza, Allah yang merintahkan dirimu wahai suamiku. Baru Nabi Ibrahim balik jawab na'am. Berarti pertanyaan pertama nggak dijawab karena mungkin redaksinya kurang baik. Betul Bapak-Bapak? Jadi kalau minta uang bulanan sama suami, nanya, kalau minta gas, ini mungkin bahasanya kurang pas. Coba dirubah redaksinya. Ya Habibi. Biasa. Ya. Ya Habibati. Qurrata a'yun. Allah. Jadi suaminya kalau dipanggil begitu hati-hati. Kalau istri sudah panggil ya Habibi, udah antum siap-siap. Kalau enggak dia minta uang jajan atau minta dibeliin apa-apa. Tapi jangan takut, insya Allah pahalanya sedekah.
Semakin banyak kasih ke istri, semakin banyak Allah buka rezekinya. Istrinya yang paling kencang aminnya. Saya rasa seperti ini. Yang berikutnya Ustaz, saya sudah bercerai dengan suami dengan anak 3. Setelah saya, anak kami ditanggung nafkahnya oleh mantan suami. Tapi dia tidak mau memberikan sama sekali nafkah kepada anak-anak kandungnya. Bagaimana sikap terbaik saya, Ustaz? Baik. Dia berdosa karena dia melalaikan kewajibannya. Nafkah hukumnya wajib. Makanya tadi dalam riwayat kita sampaikan, cukuplah seseorang berdosa ketika dia menyia-nyiakan tanggungannya. Anak tanggungan dia, istri tidak lagi. Tapi ketika dia menyia-nyiakan, itu hitungnya hutang dan itu dosa. Hati-hati. Sesuatu yang tidak ditunaikan dan itu wajib di dunia akan dituntut di akhirat. Berhati-hati. Maka para suami, ya, jika dalam kondisi seperti ini, itu statusnya itu masih kewajiban dia. Ada bekas istri tapi tidak ada bekas anak. Jelas? Wallah. Dua lagi nih Ustaz. Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu, yang pertanyaan tidak terkait dengan nafkah saya tidak bacakan. Mungkin saya bacakan di lain waktu. Yang saya bacakan insya Allah yang terkait dengan itu. Yang berikutnya Ustaz, saya istri yang bekerja, tapi nafkah saya sebenarnya telah dipenuhi oleh suami sebelumnya. Saya bekerja untuk memberikan nafkah kepada ibu saya, bapak saya sudah tidak ada. Apakah ini sebenarnya boleh Ustaz? Lalu yang kedua dia nyambung lagi pertanyaannya, setiap pemberian suami itu apa memang harus saya laporkan dengan lengkap walaupun dia tidak minta? Bagaimana syariat mengatur ini? Baik. Perempuan bekerja dan dia berikan kepada orang tua boleh, maksudnya nafkah dia kepada orang tua boleh. Apalagi orang tuanya tidak mampu. Ya. Karena kewajiban nafkah itu ada di tangan suami. Tapi ketika misalnya istrinya juga punya hartanya dia kasih ke orang tuanya boleh. Karena harta itu harta istri, saya ulang. Harta istri, ya, langsung ditegaskan. Makanya kenapa perempuan itu dapat warisnya setengah dari laki-laki? Dia dapatnya setengah, tapi itu milik dia pribadi. Tidak wajib dia serahkan kepada suami dan anaknya. Udah itu dapat lagi bagian suami. Suami dapat 2 kali lipat tentang nikah. Dikasih istri, dikasih anak. Jadi sebenarnya banyakkan siapa? Jadi syariat Allah ini saking sempurnanya. Kadang akal manusia itu belum sanggup untuk melihat hikmahnya. Kadang Allah buka. Makanya Allah sendiri yang bagi urusan bagi-bagi waris. Kalau manusia yang bagi alhamdulillah dulu Bapak Ibu. Makanya urusan ini Allah bagi. Ghanimah Allah bagi, zakat Allah bagi. Jangan manusia. Tadi pertanyaannya apa? Oh itu. Ya, karena istri itu harta dia. Dan syariat itu melindungi harta istri. Boleh seorang suami menggunakan harta istri mahar, boleh. Dengan satu syarat, hani'an mari'an. Dia harus ikhlas, dia harus redha, tidak dipaksa. La ikrah, tidak boleh dipaksa sama sekali. Makanya ulama itu diantaranya menulis tentang keridhaan istri ketika hartanya dipakai. Itu panjang itu. Pertanyaannya, ibu pernah nggak suaminya pakai hartanya? Pernah? Marah nggak? Tapi ada dongkol nggak dalam hati? Nggak ada. Biasa aja. Masya Allah. Ini istri soleha ini. Karena biasanya suami itu kalau pakai uang istri,
Jahat tak Bu? Benar. Makanya harta istri itu betul-betul dihargai, dihormati. Kalau misalnya dia dipakai, itu harus dengan kerelaan dia, kerelaan dia, baru boleh. Ya kan? Kan istri zaman sekarang nggak semuanya kayak Khadijah. Khadijah itu nikah sama Nabi. Pertama Nabi masuk ke dalam rumahnya Khadijah, apa yang dia bilang? Ahlan wa sahlan ya Rasulullah, baiti baitak. Selamat datang wahai suamiku, rumahku dan apa yang ada di dalamnya rumahmu, artinya jadi milikmu. Berani ibu kayak begitu? Selamat datang wahai suamiku, rumahku, rumahmu, tapi suratnya kata. Ya kan? Istri, dia punya dia. Kecuali kayak Khadijah semuanya. Jadi wajar kalau Nabi itu nggak bisa melupakan Khadijah. Dicatat Nabi itu selama menikah dengan Khadijah puluhan tahun itu nggak poligami. Bayangkan, setelah kemudian Khadijah meninggal baru Nabi poligami. Dari sisa istri yang beliau poligami yang perawan itu cuma satu, Aisyah. Sisanya janda semua. Ada yang udah tua juga. Ya, begitu. Kok jadi ke situ kita ya? Baik. Apa istri itu harus lapor semua pengeluaran kepada suami, karena misalnya suami minta dia harus lapor. Karena status dia ini adalah penjaga harta suami. Tapi kalau dia nggak minta, kalau lebih aman, insya Allah aman. Ya. Ya, tidak juga misalnya dia laporannya sedetail-detailnya kayak orang laporan keuangan. Ya. Seperti yang penting dia amanah udah selesai. Atau suaminya masya Allah mau laporan, udah nggak usah. Mau laporan saya tambahin. Luar biasa. Insya Allah. Yang berikutnya terakhir sebelum kita masuk ke kuis ya, beberapa pertanyaan similar atau mirip-mirip, jadi saya tidak tanyakan. Kalau ini berbeda nih. Suami saya senang kumpul dengan teman-teman dan royal sekali, sementara kepada istrinya sangat pelit, kalau ngasih sangat sedikit. Sikap terbaik saya bagaimana ya Ustaz terhadap suami saya yang begini kalau kumpul sama teman-teman? Ini. Tadi di awal saya mengutip satu hadis. Jika kamu punya 4 dinar, 1 untuk masih ingat pakaian, 2 untuk bebaskan budak, 3 untuk, 4 untuk yang paling besar nilainya yang mana? Berarti suaminya penanya harus diajak ke sini, harus ikut ngaji. Makanya belajar itu bisa membuat kita tuh akhirnya terhindar dari kemudaratan. Di antaranya tuh hal-hal seperti itu. Ada orang loyal di luar, tapi di dalam dia pelit. Loyal yang di luar hukumnya sunnah, sementara yang di dalam hukumnya wajib. Analoginya, ada orang sholat sunnahnya semangat, tapi sholat wajibnya malas-malasan tuh. Kayak gitu tuh. Ada orang sedekah kepada yang lain dia getol, tapi gak bayar zakat. Kenapa? Kita tuh jadi tahu bahwa ada hal yang wajib ini diutamakan, ada hal yang sunnah ini diperhatikan. Antara wajib dan sunnah yang didahulukan yang mana? Wajib. Ngasih ke istri itu hukumnya wajib. Ngerakir teman. Ini bahaya teman-teman di luar sana ya. Bisa minta dirakir dengan alasan untuk dapat pahala kalau menrakir.
Begitu ya. Jadi suami itu jadi tahu ini wajib, ini sunnah. Oh ini hukumnya mubah. Jadi memang syariat itu mengatur agar kita tuh dalam hidup itu punya skala prioritas. Dan kita dalam hidup beralih dari yang prioritas ke yang lebih prioritas. Itu bisa diketahui ketika kita menuntut ilmu. Oh ini sunnah, oh ini wajib, oh ini haram. Itu bisa diketahui. Sehingga kita bisa beralih dari yang baik ke yang lebih baik. Kalau ini yang dilakukan, dia dari yang baik ninggalin yang lebih baik untuk melakukan yang tidak lebih baik. Begitu. Jadi bapak-bapak, royal di luar boleh, tapi jangan lupa royal juga kepada keluarga, karena yang wajib adalah keluarga. Baik. Insya Allah bulan depan kita mulai bahas fikihnya. Ini baru muqaddimah. Ya. Saya serahkan lagi kepada Pak Dio. Ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menutup dulu yang di ruang Zoom karena ada hampir 100 orang bergabung di dalam ruang Zoom. Karena yang di ruang Zoom tidak bisa ikut kuis. Yang di ruang ini kita lanjutkan dengan kuis berhadiah dari panitia. Kepada Bapak Ibu yang di ruang Zoom, terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa nanti sore hadir pada kajian Ustaz Umar Bintang melalui kajian online dengan link Zoom yang sama.